Halo semuanya, perkenalkan saya Almi Asnia, mahasiswi Kimia UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 12170404005. Di sini saya akan melakukan analisis mengenai keamanan, kehalalan, dan juga nutrisi dari salah satu pangan yang banyak sekali digemari oleh kalangan anak muda, yaitu cimol bojot. Cimol bojot merupakan salah satu olahan pangan berbahan dasar tepung tapioka berbentuk bulat-bulat kecil kemudian digoreng sehingga memberikan tekstur yang crispy di luar dan kenyal di dalam. Nah, cimol bojot ini semakin meninggi atau semakin meningkat popularitasnya ketika ditambah dengan bumbu bojot, yaitu bumbu campuran antara bawang, cabai, dan juga gula, sehingga memberikan rasa yang pedas, gurih, dan manis sekaligus. Nah, selain dengan rasa-rasa tersebut, ada varian rasa lain dalam cimol bojot ini, yaitu seperti rasa ayam bawang, kemudian rasa barbeque, kemudian rasa balado, dan juga rasa lain-lain yang menambah kelezatannya. Namun, di balik rasanya yang enak dan popularitasnya yang kian meningkat, pernahkah kita bertanya mengenai apakah makanan ini aman, apakah makanan ini halal, dan apakah makanan ini memberikan nutrisi yang cukup untuk kita dan bermanfaat bagi tubuh juga kesehatan kita? Yuk kita bahas secara bareng-bareng. Nah, pertama kita bahas terlebih dahulu dari segi keamanan, baik dari bahan dasar, kemudian bahan tambahan, dan juga dari segi teknik pengolahan. Nah, cimol ini dibuat dari bahan dasar berupa tepung tapioka dengan sedikit tambahan tepung terigu, di mana tepung tapioka dan tepung terigu ini secara umum aman untuk dikonsumsi selama tepung tapioka dan tepung terigu ini tidak diberikan bahan tambahan berupa pemutih. Nah, perlu diketahui ya, untuk bahan-bahan atau produk pangan yang tepungnya itu diberikan pemutih, biasanya produknya itu memiliki warna putih yang lebih kontras dibandingkan tepung-tepung atau bahan-bahan pangan dengan berbahan dasar tepung yang diberikan pemutih. Dan pada makanan cimol yang saya beli ini memiliki warna pada cimol yang sebelum dilakukan teknik penggorengan ini berwarna putih ke abu-abuan seperti yang dapat dilihat di sini. Nah, selanjutnya kita bahas dari segi bahan tambahannya. Selain dari tepung tapioka dan juga tepung terigu yang digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat cimol bojot, ada juga penambahan bahan tambahan berupa gula, garam, cabai, dan juga penyedap rasa seperti rasa ayam bawang, balado, barbeque yang digunakan untuk memperkaya cita rasa pada produk cimol bojot ini. Nah, namun bahan tambahan ini perlu diperhatikan ya teman-teman, jumlahnya kita harus menambahkan secara tepat dan jangan berlebihan. Khususnya itu pada garam dan juga pada gula itu harus sangat hati-hati penggunaannya karena dapat berbahaya bagi kesehatan apabila berlebihan, khususnya bagi teman-teman yang memiliki masalah kesehatan seperti mempunyai penyakit diabetes atau juga penyakit darah tinggi. Nah, selanjutnya kita akan bahas dari segi teknik pengolahan. Nah, biasanya cimol bojot itu dibuat dari tepung tapioka yang dicampurkan dengan sedikit tepung terigu, kemudian ditambahkan air panas, dibentuk adonan dan juga dibentuk bulat-bulat kecil. Nah, setelah itu ada beberapa teknik pengolahan sebelum penggorengan, ada yang direbus terlebih dahulu dan ada yang langsung digoreng. Namun pada cimol bojot yang saya beli ini, jika dilihat dari adonan sebelum digorengnya itu dilakukan perebusan terlebih dahulu. Jadi hasilnya seperti ini ya. Nah, pada umumnya teknik perebusan pada olahan pangan ini aman untuk dilakukan selama teknik perebusan tersebut menggunakan air yang bersih. Nah, selain itu juga setelah teknik perebusan ada teknik penggorengan. Nah, dalam teknik penggorengan ini ada hal yang harus diperhatikan, salah satunya adalah penggunaan minyak. Nah, penggunaan minyak ini tentunya harus diperhatikan apakah si minyak ini bersih dan juga aman untuk kesehatan kita, karena minyak yang dilakukan pemanasan secara berulang dan tidak diganti
juga digunakan untuk proses penggorengan pangan yang berlebihan itu dapat beresiko dan dapat membahayakan bagi tubuh kita, bagi kesehatan kita. Karena minyak yang dilakukan pemanasan secara berulang dengan penggorengan yang lumayan banyak pangannya itu akan membentuk senyawa akrilamida, di mana senyawa ini dapat berbahaya bagi tubuh kita dan dapat beresiko bagi kesehatan kita. Nah, biasanya minyak-minyak yang mengandung akrilamida ini atau minyak-minyak yang berbahaya bagi kesehatan ini adalah minyak yang memiliki ciri-ciri warnanya itu coklat kehitaman atau warnanya itu lebih keruh daripada minyak-minyak pada umumnya. Dan pada proses penggorengan pada cimol yang saya beli ini berwarna kuning keemasan, jadi dapat dikatakan minyak ini aman untuk digunakan. Nah, selanjutnya keamanan ini tidak lepas dari kebersihan. Jadi pastikan ya teman-teman, sebelum kita membeli sesuatu atau sebelum kita mengkonsumsi sesuatu, pastikan baik itu dari bahannya, kemudian dari alatnya, kemudian dari proses pengolahannya itu benar-benar bersih supaya tidak berpotensi menimbulkan kontaminan dari luar yang membahayakan bagi tubuh kita. Nah, sekarang kita akan bahas dari segi kehalalannya. Tadi cimol ini terbuat dari tepung tapioka dengan penambahan tepung terigu, di mana kedua bahan ini dapat dikatakan atau secara umum kedua bahan ini adalah halal dan juga aman untuk digunakan. Nah, selanjutnya dari segi bahan tambahan berupa minyak dan juga bahan tambahan itu perlu diperhatikan kehalalannya, apakah terjamin atau tidak. Meskipun di Indonesia ini sudah banyak ya seperti minyak-minyak dan juga bumbu-bumbu penyedap rasa yang memiliki logo halal yang telah terverifikasi oleh lembaga yang berwenang, namun tetap saja kita harus lebih memperhatikan dan lebih hati-hati terhadap bahan-bahan tersebut supaya lebih terjamin dari segi kehalalannya. Nah, selain itu juga untuk menjamin kehalalan, kita juga harus memperhatikan proses dari produksi, juga proses dari pengolahan. Nah, untuk mendukung kehalalan yang lebih terjamin, proses pengolahan ini harus terpisah antara pangan yang halal dan makanan yang non haram supaya tidak ada kontaminasi. Namun dari produk cimol yang saya buat ini, di pedagangnya itu hanya memproduksi cimol saja, jadi untuk kontaminan bahan non halal dari luar itu sangat kecil. Dan sekarang kita akan membahas mengenai kandungan yang ada di dalam cimol bujat ini. Dalam cimol bujat ini tadi terbuat dari tepung tapioka dan juga tepung terigu, yang dimana dua bahan ini mengandung banyak karbohidrat, sehingga secara umum cimol bujat ini mengandung dominan karbohidrat, sehingga bisa kita gunakan sebagai sumber energi dalam kita menjalani hari-hari kita. Nah, namun kandungan vitamin, kandungan mineral, dan juga kandungan protein di dalam cimol bujat ini rendah, sehingga kita perlu menyeimbangkan nutrisi kita dengan pola makan dan juga pola hidup yang lebih sehat. Nah, selain itu juga kandungan lain yang ada di dalam cimol bujat ini adalah kandungan senyawa capsaicin yang berasal dari cabai. Itu kan dapat meningkatkan kinerja atau dapat membantu proses metabolik. Namun jika secara berlebihan dapat menyebabkan iritasi pada lambung sehingga dapat menyebabkan penyakit lambung. Itu tentu juga harus diperhatikan. Seperti kandungan-kandungan lain yaitu kandungan gula dan juga garam, itu juga harus diperhatikan, jangan sampai berlebihan, khususnya teman-teman yang memiliki penyakit-penyakit seperti diabetes dan juga darah tinggi harus sangat sekali diperhatikan. Nah, jadi secara umum cimol bujat ini memiliki potensi keamanan dan juga kehalalan yang cukup tinggi ya teman-teman, karena dari segi bahan dasar, bahan tambahan, dan juga teknik pengolahan yang digunakannya ini sudah cukup terjamin. Namun tetap ada hal-hal yang perlu kita perhatikan seperti dari segi bahan tambahan, jangan sampai itu malah membahayakan bagi tubuh kita. Gunakan saja secukupnya. Nah, selain itu juga dalam segi konsumsi, frekuensinya ini jangan terlalu sering juga ya teman-teman, apalagi untuk teman-teman yang memiliki penyakit-penyakit tertentu seperti darah tinggi, kemudian diabetes, kemudian MAH, GERD, dan lain-lain. Itu
harus sangat diperhatikan frekuensi konsumsinya. Selain itu juga tetap harus diimbangi dengan pola makan dan juga gaya hidup yang sehat. Nah, jadi nikmatilah cimol boyot ini dengan bijak, seimbang, dan juga tidak berlebihan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.